Soal pertama. Diketahui dalam satu ruangan ada 90 meja dan 120 kursi. Berapa rasio meja terhadap kursi? Kita kerjakan bersama-sama ya. Anak-anak perhatikan mana yang disebut terlebih dahulu. Tadi yang disebut adalah meja terlebih dahulu. Jangan sampai kebalik ya. Kemudian banyak meja berbanding dengan banyak kursi. Banyak meja dari soal diketahui ada 90. Banyak kursi di soal diketahui ada 120. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Kita sederhanakan dengan FPB dari 90 dan 120 yaitu 30. 90 dibagi 30 dapatnya 3. Kemudian 120 dibagi 30 dapatnya adalah 4. Jadi ketemu sudah, rasio meja terhadap kursi adalah 3 berbanding 4. Hore, satu soal terselesaikan. Lanjut ya. Soal yang kedua. Diketahui jumlah seluruh hewan dalam kandang penangkaran adalah 250 ekor. Jika hewan jantannya 100 ekor, berapa rasio hewan jantan terhadap hewan betina? Oke, siap bos. Kita kerjakan bareng-bareng yuk. Dari soal ditanyakan adalah rasio hewan jantan terhadap hewan betina. Untuk hewan jantan diketahui dari soal adalah 100. Kemudian banyaknya hewan semuanya adalah 250. 100 ekor diantaranya adalah jantan. Berarti yang betina adalah sisanya, yaitu 250 dikurangi 100 dapatnya adalah 150. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 50. Kita dapatkan 100 dibagi 50 dapatnya 2. Kemudian 150 dibagi 50 dapatnya adalah 3. Jadi rasio hewan jantan terhadap betina adalah 2 berbanding 3. Lanjut ya. Soal yang ketiga. Diketahui rasio ayam jantan terhadap ayam betina adalah 4 berbanding 5. Jika banyaknya ayam betina 20 ekor, berapa banyak ayam jantan? Hei ayam jantan, kamu berapa ekor banyaknya? Masa ditanya, memang bisa bahasa ayam. Kita hitung saja ya. Rasio ayam jantan terhadap ayam betina dari soal diketahui 4 berbanding 5. Misalkan ayam jantan adalah J. Maka persamaannya menjadi J dibagi ayam betinanya adalah 20 sama dengan 4 dibagi 5. Penyelesaiannya dengan perkalian silang ya nak ya. J dengan 5 dikalikan, kemudian 20 dikalikan dengan 4. Sehingga persamaan menjadi 5J sama dengan 4 dikalikan 20.
cara praktis. Ayo, perhatikan baik-baik. Kalau ada bentuk seperti ini, jangan langsung dikalikan dulu, tapi sederhanakan yang bisa disederhanakan. Sehingga menjadi J sama dengan 4 dikalikan 20 dibagi dengan 5. Apakah ada yang bisa disederhanakan ya? Ada, yaitu 20 dibagi 5. Dapatnya adalah 4. Sehingga J sama dengan 4 kali 4. Jadi banyaknya ayam jantan adalah 4 kali 4, ketemu berapa? 16 ekor. Siapa yang suka piara ayam? Saya paling suka piara ayam. Kita dapat telurnya ya tiap hari. Lanjut ya. Soal keempat. Diketahui 1 dari 3 anak di suatu lokasi mengalami anemia. Jika dalam suatu sekolah ada 180 anak, berapa banyak anak yang mungkin mengalami anemia dan berapa anak yang tidak anemia? Kita kerjakan bersama-sama ya. Rasio antara anak anemia dibanding dengan jumlah seluruh anak adalah 1 dibanding 3. Dari soal diketahui bahwa jumlah anak adalah 180 anak. Misalkan anak anemia kita sebut dengan X. Maka X dibanding dengan jumlah seluruh anak adalah 180 sama dengan 1 dibagi dengan 3. Kita kalikan silang ya nak ya. Untuk penyelesaian dengan bentuk seperti ini, X dikalikan dengan 3, kemudian 180 dikalikan 1. Hasilnya adalah 3X sama dengan 180. Sehingga X-nya adalah sama dengan 180 dibagi dengan 3. Hasilnya sama dengan 60. Jadi anak yang mungkin mengalami anemia ada 60 anak. Dan yang tidak anemia ada 120 anak. Asalnya adalah 180 jumlah seluruh anak dikurangi yang anemia 60. Mengerti ya? Oke, lanjut. Soal yang kelima. 3 buah merek printer A, B, C. Kecepatan cetak untuk printer A adalah 25 lembar dalam waktu 20 menit. Kecepatan printer B adalah 30 lembar dalam 25 menit. Sedangkan kecepatan printer C adalah 6 lembar dalam waktu 4 menit. Printer mana yang paling cepat? Kita kerjakan bersama-sama ya.
Kecepatan printer A adalah 25 lembar untuk 20 menit. Kecepatan printer B adalah 30 lembar untuk 25 menit. Kecepatan printer C adalah 5 lembar untuk 4 menit. KPK dari 20, 25, dan 4 adalah 100. Jadi kita cari kecepatan printer untuk 100 menit. Untuk 100 menit, kecepatan printer A adalah 100 dibagi 20 dikalikan 25 sama dengan 100 dibagi 20, ketemunya adalah 5. 5 dikalikan 25 ketemu 125 lembar. Untuk printer B sama dengan 100 dibagi 25 dikalikan 30 sama dengan 100 dibagi 25 ketemunya adalah 4. 4 kita kalikan 30, dapatnya adalah 120 lembar. Untuk printer C 100 dibagi 4 kita kalikan dengan 5 sama dengan 100 dibagi 4 hasilnya berapa? 25. 25 dikalikan 6 hasilnya adalah 150 lembar. Jadi yang tercepat adalah printer C, karena untuk printer A 125 lembar per 100 menit, printer B 120 lembar per 100 menit, dan printer C adalah 150 lembar per 100 menit. Mengerti ya nak ya? Soal yang ke-6. Jarak kota P dan Q pada peta adalah 6 cm. Tentukan skala peta jika jarak sebenarnya 120 km. Siap, Bos? Kita kerjakan bersama-sama ya. Jarak pada peta adalah 6 cm. Jarak sebenarnya adalah 120 km. 120 km ini sama dengan 12 juta cm. Jadi kita harus ubah dulu ke dalam satuan sentimeter. Dari kilometer diubah ke sentimeter, tinggal menambah 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Skala adalah perbandingan jarak peta dibanding dengan jarak sebenarnya.
sama dengan jarak peta adalah 6 cm dibanding jarak sebenarnya adalah 12 juta. Kita sederhanakan ya nak ya. Semua kita bagi dengan 6. Dapatnya adalah 1 berbanding dengan 2 juta. Jadi skala peta adalah 1 berbanding 2 juta. Mengerti ya? Gampang. Lanjut soal berikutnya. Soal yang ke-7. Diketahui denah sebuah rumah adalah sebagai berikut. Skalanya 1 berbanding 100. Berapakah ukuran ruang tamu sebenarnya? Kita kerjakan bersama-sama ya. Ukuran ruang tamu di denah adalah lebarnya 3 cm. Panjangnya adalah 4 cm. Dari soal diketahui bahwa skalanya 1 berbanding 100. Jadi lebarnya adalah 3 cm kali 100 sama dengan 300 cm atau sama dengan 3 meter. Untuk panjangnya sama dengan 4 cm kalikan 100 sama dengan 400 cm atau sama dengan 4 meter. Jadi ukuran ruang tamu sebenarnya lebarnya adalah 3 meter dan panjangnya adalah 4 meter. Paham kan anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Soal 8. Diketahui panjang ukuran suatu mobil adalah 3,75 meter. Tingginya 1,5 meter dan lebarnya 1,4 meter. Jika akan dibuat miniatur mobil, berapa ukuran miniatur mobilnya? Jika skalanya 1 banding 10. Kita kerjakan bersama-sama ya. Panjangnya adalah 3,75 meter. Sama dengan 375 cm jika diubah ke dalam satuan cm. Tingginya adalah 1,5 meter. Jika diubah ke dalam satuan senti sama dengan 150 cm. Lebarnya adalah 1,4 meter. Jika diubah ke dalam satuan senti menjadi 140 cm. Dengan skala 1 berbanding 10, maka panjang adalah 375 cm dibagi 10 sama dengan 37,5 cm. Tingginya adalah 150 cm dibagi
10 sama dengan 15 cm. Lebar adalah 140 cm. Dibagi 10 sama dengan 14 cm. Jadi untuk miniaturnya panjangnya adalah 37,5 cm, tingginya 15 cm, dan lebarnya 14 cm. Paham anak-anak? Lanjut ya. Soal ke-9. Untuk membuat adonan 3 buah pizza dibutuhkan antara lain 1.500 gram tepung terigu dan 1,5 sendok teh garam. Berapa gram tepung terigu dan garam yang dibutuhkan untuk membuat adonan 8 pizza? Jadi lapar nih membicarakan tentang pizza. Kita kerjakan aja bersama-sama ya. Habis ini bikin pizza deh. Untuk membuat adonan 1 buah pizza, maka semua bahan-bahan ini kita bagi dengan 3, sehingga menjadi 1.500 gram tepung terigu dibagi 3 menjadi 500 gram tepung terigu. 1,5 sendok teh garam kita bagi 3 menjadi 1/2 sendok teh garam. Jadi untuk membuat 8 adonan pizza dibutuhkan 8 kali 500 gram. Hasilnya adalah 4.000 gram tepung terigu. 8 dikalikan 1/2 sendok teh garam, hasilnya adalah 4 sendok teh garam. Jangan kebanyakan garamnya ya, nanti tidak keasinan. Nggak enak dimakan nanti kalau asin. Lanjut ya. Soal 10. Sebuah mesin bisa mengisi bensin sebanyak 30 liter selama 5 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sebanyak 75 liter? Kita kerjakan bersama-sama ya. Yang dibahas adalah tentang liter dan waktu. Untuk 30 liter, waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit. Untuk 75 liter, berapa waktu yang dibutuhkan? Kita misalkan saja X. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Semakin banyak liter bensinnya, maka logikanya semakin banyak juga waktu yang dibutuhkan. Sehingga ini adalah merupakan perbandingan senilai. Sehingga persamaannya menjadi 30 dibagi 75 sama dengan 5 dibagi X. Penyelesaian persamaan ini dengan perkalian silang. Jadi sama dengan 30 dikalikan X sama dengan 5 dikalikan 75. Jangan dikalikan, tapi simak baik-baik apakah ada yang bisa disederhanakan. Itu cara praktisnya begitu anak-anak. Sehingga X sama dengan
5 dikalikan 75 dibagi dengan 30. Kita sederhanakan, 75 dibagi 30 dapatnya adalah 2,5. 2,5 dikalikan 5 didapat 12,5. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 75 liter adalah 12,5 menit. Ngerti anak-anak? Iya. Pada video yang akan datang kita akan membahas soal latihan dan pembahasan yang kedua. Tetap semangat ya untuk masa depan kalian yang cerah. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi, dan tekan tanda loncengnya, karena nggak ada kalian nggak seru pembelajaran ini. Sudah dulu ya, bye-bye.